Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Dini Ariski Stompul dengan NIM 12320423998 dengan prodi Hukum Tata Negara Siasah semester 3 Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang putusannya perkawinan dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian perceraian talak. Dalam hukum Islam, perceraian talak adalah pengakhiran pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan mengucapkan kata-kata talak atau kata-kata lain yang memiliki arti serupa. Talak merupakan hak suami yang diatur oleh syariat Islam, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar. Ketentuan talak yaitu talak harus diucapkan secara jelas dan langsung oleh suami. Talak harus diucapkan dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mabuk, gila, atau terpaksa. Talak tidak dapat ditarik kembali setelah diucapkan, kecuali jika masih dalam masa iddah atau masa menunggu. Talak harus diucapkan di hadapan dua orang saksi yang adil. Selanjutnya, penjelasan mengenai jenis-jenis talak yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak raj'i, yang kedua, talak bain, dan yang ketiga, talak mughalazah. Talak yang pertama yaitu talak raj'i. Talak raj'i adalah jenis talak yang dapat ditarik kembali selama masa iddah atau masa menunggu. Definisi dan syarat talak raj'i. Yang pertama adalah talak raj'i adalah talak yang diucapkan sekali oleh suami kepada istri. Yang kedua, suami harus dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mabuk atau gila. Yang ketiga, tidak ada paksaan dari pihak lain. Dan yang terakhir, adanya dua saksi yang adil. Konsekuensi dari talak ini adalah yang pertama, jika suami tidak rujuk selama masa iddah, talak menjadi efektif. Yang kedua, istri bebas menikah dengan orang lain setelah masa iddah berakhir. Dan yang terakhir, suami tidak dapat menikahi istri lagi, kecuali jika istri menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai. Talak yang kedua yaitu talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak dapat ditarik kembali. Konsekuensi dari talak ini adalah yang pertama, talak menjadi efektif seketika. Yang kedua, suami tidak dapat menikahi istri lagi kecuali jika istri menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai. Dan yang terakhir, istri menerima hak-haknya seperti mahar dan nafkah. Dan talak yang terakhir yaitu talak bid'ah. Talak bid'ah adalah jenis talak yang tidak sah dan tidak diakui dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat dan prosedur yang benar. Konsekuensi dari talak ini adalah yang pertama, talak tidak sah dan tidak diakui. Yang kedua, suami dan istri masih terikat dalam pernikahan. Dan yang ketiga, suami dan istri harus melakukan prosedur talak yang sah jika ingin bercerai. Selanjutnya, materi mengenai perceraian di pengadilan. Perceraian di pengadilan adalah proses pengakhiran pernikahan melalui prosedur hukum di pengadilan, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Selanjutnya, persyaratan dalam perceraian di pengadilan. Yang pertama, pernikahan yang sah dan terdaftar. Yang kedua, alasan perceraian yang jelas, misalnya kekerasan, perselingkuhan, perbedaan agama, dan lain-lain. Yang ketiga, mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selanjutnya, materi mengenai langkah-langkah perceraian di pengadilan. Yang pertama, pengajuan gugatan, yaitu suami atau istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan membayar biaya perkara. Yang kedua, pemberitahuan, yaitu pengadilan memberitahu pihak lawan tentang gugatan perceraian. Yang ketiga, sidang. Sidang perceraian dilakukan untuk mempertimbangkan gugatan. Yang keempat, kesaksian, yaitu saksi-saksi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian. Yang kelima, putusan, yaitu hakim memutuskan apakah perceraian diterima atau ditolak. Dan yang terakhir, pengucapan putusan,
yaitu putusan perceraian diucapkan secara resmi. Materi selanjutnya yaitu perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan seringkali disebut sebagai perceraian secara agama atau perceraian di bawah tangan, merujuk pada keputusan ikatan pernikahan yang dilakukan di luar proses hukum yang resmi di pengadilan. Hal ini biasanya melibatkan pengucapan talak oleh suami kepada istri di hadapan saksi-saksi tanpa melalui proses persidangan di pengadilan agama. Kekurangan perceraian di luar pengadilan. Yang pertama, tidak semua perceraian dapat dilakukan di luar pengadilan. Yang kedua, kurangnya perlindungan hukum. Dan yang ketiga, potensi konflik di masa depan. Dan kelebihannya yaitu, yang pertama lebih cepat dan mudah, yang kedua biaya lebih rendah, dan yang ketiga tidak perlu melalui proses pengadilan. Sekian dari penjelasan saya mengenai putusannya perkawinan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.